Di mana di video kali ini kita akan coba bahas soal-soal yang kita peroleh dari simulasi ujian mandiri UNS, di mana soal-soal yang kita tampilkan kali ini berasal dari soal TPA bagian numerik. Nanti mungkin di bagian verbal dan penalarannya mungkin di video selanjutnya. Jadi kan pastikan kamu sudah mengikuti channel kita sehingga tidak ketinggalan informasi maupun update video pembahasan yang kita tampilkan. Nah, kita mulai dari soal pertama. Disebutkan bahwa apabila A sama dengan 30% dan B sama dengan 2/3, maka model soal seperti ini mungkin sudah familiar bagi kamu yang sering mengikuti UTBK, di mana membandingkan mungkin nilai P dan Q seperti itu. Nah, kita perhatikan, A-nya 30%, berarti itu sama dengan A sama dengan 30/100. Kemudian si B-nya adalah 2/3. Untuk membandingkan nilai seperti ini, kita bisa lakukan kali silang. Jadi 3-nya kita kalikan ke 30 di sini, berarti jadi 90. 100 kita kali 2 jadi 200. Nah, kita putuskan 90 dengan 200 apa hubungannya? Ternyata bahwa 90 itu lebih kecil dibandingkan 200. Karena lebih kecil, maka kita pilih bahwa A lebih kecil daripada B. Model soal yang sama bisa kita modifikasi, misalkan A-nya sama dengan 32%. Kemudian B-nya sama dengan 2/4 misalnya, atau kita ganti jadi 2/5 misalnya. Kita disuruh membandingkan nilai kedua pecahan, maka kita bisa lakukan 32% kita bandingkan dengan 2/5, kita kali silang, jadinya 160 dengan 200, maka jawabannya juga lebih kecil. Jadi ini adalah salah satu trik bagaimana untuk melakukan perbandingan antara dua buah bilangan yang bisa kita lakukan dengan cara kali silang. Kita lanjutkan ke tipe soal kedua. Soal kali ini adalah tipe soal pecahan dan persen. Berapakah 54% dari 10/6? Di mana dalam bahasa matematika dari itu bisa kita artikan sebagai kali. Berarti soal ini sebenarnya menanyakan berapa nilai dari 54% kalau dikali dengan 10/6. Seperti biasa, yang persennya kita ubah jadi pecahan dulu, jadi 54/100. Kemudian kali 10/6. Kita perhatikan, ini nolnya bisa dicoret 1, kemudian dibagi 6 jadinya 9, maka sisa jawaban adalah 9/10. Jadi jawaban untuk soal ini adalah yang di option A. Kita lanjut ke soal berikut, modifikasi dari soal tadi dalam bentuk pecahan, cuma kali ini adalah bentuk bilangan berpangkat. Soalnya hampir mirip, 54% dari 10/6 pangkat 3. Seperti di awal kita ubah darinya itu menjadi kali, berarti soal itu menanyakan berapakah nilai dari 54% kalau dikali dengan 10/6 pangkat 3. Kalau kita kerjakan satu persatu, kita kalikan 6 kali 6 kali 6, kemudian kita bagikan. Itu kan cukup memakan waktu. Jadi kita usahakan kita melakukan coret-coret seperti tadi. Kita tukar dulu, ini menjadi 54/100 dikali 10 ingat 6 pangkat 3 itu berarti 6 dikali 6 dikali 6. Untuk memudahkan mungkin 54-nya kita tukar. Jadi 6 dikali 9. 9-nya juga bisa kita tukar jadi 3 kali 3. Jadi kita perhatikan 6-nya ini habis yang pertama. Kemudian 3 dengan 6 sisa 2. 3 dengan 6 sisa 2. 0-nya habis 1. Berarti di atas nggak ada lagi angkanya, tinggal angka 1. Di bagian bawah tinggal 10 dikali 4 jadinya 40. Maka jawabannya adalah 1/40. Jadi baginya tips untuk mengerjakan soal-soal pecahan. Jadi jangan dikalikan semua terlebih dahulu baru nanti dibagikan. Jadinya repot ya. Jadi kita modifikasi atau kita perkecil dulu angkanya sehingga nanti menghitungnya jauh lebih mudah. Kita lanjutkan ke soal ini, berikutnya soal pola huruf ya. Jadi di soalnya adalah A, AB, AB, CA, BC, DA, dan B. Kita perhatikan sekilas, biasanya kalau kita menjumpai barisan dalam bentuk huruf seperti ini, biasanya kan kita ubah ke angka supaya lebih mudah. Cuman kalau kita perhatikan, ini kan cuma A, B, sampai D hurufnya. Paling pun jawaban cuma huruf E, berarti kan angkanya cuma 5. Ini saran saya sih jangan ditukar ke angka, karena justru makin melamakan. Jadi kamu akan tukar 1, 1, 2, 1, justru memakan waktu. Kecuali tadi barisannya itu dalam bentuk sampai huruf J, M, O, dan lain sebagainya, mungkin kurang familiar dalam mengerjakan soal-soal dalam bentuk huruf, maka kita tukar terlebih dahulu ke angka, baru nanti jawabannya kita tukar lagi. Tetapi soal seperti ini bisa kita kerjakan cukup dengan tetap membiarkannya dalam bentuk huruf. Kita perhatikan polanya adalah di sini kita miliki huruf A, kemudian
kita perhatikan di sini ada polanya. Kita mau cari huruf B ya, kita perhatikan huruf B, di sini ada A. Setelah huruf B, kita mau cari huruf C di posisinya di sini. Di sini ada AB. Kemudian setelah huruf C, kita cari pola huruf D di sini. Di tengah-tengahnya ada ABC. Nah, kita perhatikan polanya adalah bahwa yang saya beri tanda ke bawah ini kan A, B, C, D berturut-turut. Berarti nanti di sini posisinya ada suatu huruf lagi, huruf E. Tetapi di tengah-tengah antara kedua tanda panah ini ada A, AB, ABC. Jadi hurufnya bertambah banyak. Jadi setelah huruf D ini, yang menyelingi di antara huruf D dan E ini adalah ada 4. Jadi sini ada 1 huruf, di sini 2, di sini 3. Berarti sini ada 4 huruf. Berarti A, B, C, D, kemudian nanti baru huruf E. Maka kalau kita perhatikan, huruf yang berada di tanda titik-titik adalah huruf C. Maka jawabannya adalah option C. Kita lanjut ke soal berikut. Jika A sama dengan 81 per 3 pangkat 3 dikurang XY, dan B sama dengan 2 pangkat 3 dikurang XY, tentukanlah hubungan antara A dan B, apakah lebih besar, lebih kecil, sama dengan, atau tidak dapat ditentukan. Kita perhatikan dulu yang ini, 3 pangkat 3 itu 27, 81 dibagi 27 adalah 3, berarti nilai A-nya itu sama dengan 3 dikurang XY. Sementara nilai si B adalah 2 pangkat 3, 8, dikurang XY. Kalau kita perhatikan, kita bisa berasumsi bahwa misalkan lah ya, si X ini angkanya 0. 3 kurang 0 ini berarti 0. 8 kurang 0 ini juga, 3 kurang 0 berarti 3. 8 kurang 0 berarti 8. Berarti si A-nya lebih kecil daripada si B. Kemudian kalau kita misalkan XY-nya itu bilangannya positif, misalnya bilangannya positif 5. 3 kurang 5 berarti negatif 2. 8 kurang 5, 3. Juga berarti A-nya lebih kecil daripada B. Nah, kalau kita misalkan masukkan angkanya negatif, misalnya negatif 1, 3 dikurang negatif 1, 4. 8 kurang negatif 1, 9. Juga A lebih kecil daripada B. Artinya kita bisa simpulkan bahwa A kecil B. Nah, kalau kita tadi kan main coba-coba ya, dengan asumsi-asumsi. Seandainya kita mau matematisnya bagaimana caranya? Kita buat tadi A sama dengan 3 dikurang XY. B sama dengan 8 kurang XY. Langsung kita kurangkan. Jadi A kurang B sama dengan 3 kurang apa? Negatif 5. Min XY dikurang XY itu habis. Berarti A kurang B sama dengan negatif. Kalau kita peroleh suatu bilangan pengurangan yang diperoleh hasilnya negatif, berarti bisa kita simpulkan bahwa A-nya itu lebih kecil dibandingkan si B. Sehingga contohnya misalnya 6 dikurang 11 gitu ya. Jadi kalau A-nya lebih kecil, B-nya lebih besar, kalau dikurangkan akan menghasilkan bilangan negatif. Maka kita pilih option B. Jadi menjumpai soal seperti ini terserah bagaimana cara yang paling nyaman menurut kamu. Kalau terbiasa dalam mencoba-coba angka silakan. Tetapi kalau kamu orangnya berpikir secara sistematis ingin membuktikan juga silakan. Yang menjadi kendala mungkin habis di waktu ya. Jadi saran saya kalau soal seperti ini bisa kita abaikan saja sih. Langsung 3 dengan 8 kita bandingkan. Kita peroleh hubungan bahwa A-nya lebih kecil dari B. Yang menjadi catatan adalah apabila dia dalam bentuk perkalian ya. Kalau dalam bentuk perkalian misalnya kita modifikasi soalnya. Misalnya kita buat A-nya tadi sama dengan, misalkan kita langsung 5 dikali XY. X tambah Y misalnya. Kemudian B-nya sama dengan 3 dikali X tambah Y. Nah, yang seperti ini kita nggak bisa langsung asumsikan bahwa A-nya lebih besar daripada B. Karena tergantung kepada nilai X tambah Y-nya. Kalau X tambah Y-nya negatif, justru A-nya lebih kecil daripada B. Tetapi kalau X tambah Y-nya positif, maka A-nya lebih besar daripada B. Jadi hati-hati kalau main coba-coba. Karena kalau di coba-coba seperti ini, ada kemungkinan dibuat soal jebakan. Ya. Jadi harus diperhatikan. Dicoba minimal 2 kali lah ya untuk bilangan positif dan juga untuk bilangan negatif. Oke, kita rasa nanti pembahasannya cukup di sini yang bagian perbandingan angka ini. Kita lanjutkan ke soal berikut. 3 pangkat X sama dengan 243 dan 4 pangkat Y sama dengan 256. Kalau yang sudah terbiasa mengajarkan soal-soal eksponen, kita tahu bahwa 243 itu sama dengan 3 pangkat 5. Sehingga kita bisa pastikan bahwa nilai si X ini adalah 5. Jadi kita tulis X sama dengan 5. Kemudian 4 pangkat Y sama dengan 256. 256 ini adalah 4 pangkat 4. Berarti Y-nya adalah 4. Nah, masalahnya gini, kalau yang tadi saya katakan yang sudah terbiasa mengerjakan soal eksponen. Nah, bagaimana kalau di soal ujian nanti angkanya berbeda dan kamu
belum terbiasa mengerjakan soal-soal seperti ini. Langkahnya adalah kita perhatikan, dia angkanya kan 2, 4, 3. Kemudian di sini bilangan pokoknya adalah bilangan 3, maka langsung kamu bagi 3 di sini. 2, 4, 3 dibagi 3, 81. Lanjutkan saja dengan pembagian 3. Dibagi 3, 27. Dibagi 3 adalah 9. Dibagi 3 adalah 3. Tinggal kita hitung 3-nya berapa kali. 1, 2, 3, 4, 5. Maka muncul 3 pangkat 5. Sama juga dengan 2, 5, 6. Kita bagi 4. Sebenarnya kalau dalam pembuatan faktorisasi prima, kita selalu misalkan dengan angka prima paling kecil dari 2 dulu, 3. Biasanya 4 ya kita coba. Cuman dalam hal ini kan sudah diberikan dalam 4 pangkat. Langsung kita bagi 4. Jadi 4, 5, 6 dibagi 4 adalah 64. Kita bagi 4, 16. Bagi 4 adalah 4. Jadi 4-nya 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Maka Y-nya 4. Sudah pasti bahwa X dan Y-nya itu X-nya 5, Y-nya 4. Kita pilih X lebih besar dari Y. Cuman ada satu masalah. Bagaimana seandainya soalnya dilakukan seperti ini? Kalau ini jelas karena kalau 3 pangkat X ini yang ganjil, udah pasti otomatis bahwa nggak ada bilangan lain yang memenuhi. Tetapi kalau 3 pangkat X sama dengan 81 dan 4 pangkat Y sama dengan 256, nah soal seperti ini harus kamu perhatikan hati-hati. Jadi seringkali sudah dijelaskan metode soal yang ada di simulasi atau di trial dan muncul di soal ujian bentuknya mirip, tetapi ternyata metode pengerjaannya cukup jauh berbeda. Kita perhatikan, 3 pangkat X sama dengan 81. Kita peroleh bahwa 3 pangkat 4 itu sama dengan 81. X-nya sama dengan 4. Kemudian tadi 4 pangkat 4 juga 256. Y-nya sama dengan 4. Maka kemungkinan besar orang akan memilih bahwa X sama dengan Y karena sama-sama bernilai 4. Tetapi karena di sini pangkatnya genap, ada kemungkinan lain bahwa kita bisa harus perhatikan apakah si basisnya ini dituliskan sudah bentuk 3 positif atau 4 positif. Misalnya kita tukar. Sekarang kita balikan. Misalkan A-nya pangkat 4 sama dengan 81. Kemudian juga B pangkat 4 sama dengan 256. Kita perhatikan. A pangkat 4 81, berarti kita peroleh 3 pangkat 4 sama dengan 81, berarti A-nya 3. Kemudian 4 pangkat 4 sama dengan 256. Berarti B-nya 4. Nah, kita pilih bahwa A lebih kecil daripada B. Kemungkinan pertama. Tetapi yang perlu kita ingat bahwa kalau pangkatnya genap, bisa juga minus 3 pangkat 4 sama dengan 81 dan minus 4 pangkat 4 sama dengan 256. Jadi kalau seperti ini justru A-nya lebih besar daripada B. Nah, inilah yang saya katakan bahwa dalam mengerjakan soal-soal perbandingan dua buah bilangan harus diperhatikan betul-betul sampai kamu yakin bahwa tidak ada kemungkinan jawaban yang lain. Jadi di soal trial atau di simulasi memang tidak sesuai itu, tapi kita akan berasumsi jangan sampai nanti kalau muncul soal lain yang modelnya mirip tapi kamu keliru dalam pengerjaan soalnya. Mungkin ini jadinya jauh pembahasannya, cuma harapan saya supaya kamu benar-benar bisa memahami model-model soal seperti ini. Kita lanjut ke soal ini, sebenarnya soal terakhir. Bayangkan saat ini kamu berjalan ke arah selatan. Setelah berjalan 15 meter, Anda berbalik 180 derajat, berarti balik ke arah utara ini kondisinya. Anda berjalan sejauh 20 meter dari tempat Anda berbalik. Lalu Anda memutar ke arah timur dan berjalan sejauh 10 meter. Kemudian Anda berhenti dan menghadapkan badan Anda ke arah selatan dan jalan lagi sejauh 5 meter, di mana posisi Anda sekarang dilihat dari posisi semula Anda berjalan. Kita ini tandai mula-mula berjalan. Ke arah selatan kita gambarkan mata angin ya. Timur, selatan, barat, dan utara. Kemudian kalau biasanya yang menggambarkan arah mata angin kurang tahu, biasanya dinyanyikan ya. Timur, tenggara, selatan, dan sebagainya. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan soal kita. Bayangkan saat ini kamu berjalan ke arah selatan setelah jalan 15 meter. Kita gambarkan 15 meter ke arah selatan. 15 meter. Kemudian Anda berjalan berbalik 180 derajat, berarti ke arah utara sekarang. Sejauh 20 meter. Berarti naik ke kemari 20. Berarti sisanya 5. 20 kurang 15. Setelah di titik ini, Anda berhenti memutar ke timur sejauh 10. Ini 10 meter ke timur. Kemudian Anda berhenti dan menghadapkan badan ke arah selatan dan jalan lagi 5. Jadi kemari. Jadi posisi awalnya di sini, posisi akhirnya di sini. Kalau kita perhatikan,
Di mana posisi Anda sekarang dilihat dari posisi semula. Jadi semula di sini kemari itu kan berarti kan ke arah timur. Sesuai arah ini menuju ke arah timur sejauh 10 meter. Berarti jawabannya adalah option C. Jadi demikian soal-soal yang bisa kita bahas dan modifikasi soal-soal simulasi UNS. Semoga bisa membantu kamu memperbesar peluang lulus dan mudah-mudahan memang bisa lulus di pilihan 1 ya terutama, sehingga cita-cita dan impian kamu bisa tercapai. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.